Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan atau neraca dan perubahan modal. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Lalu, apakah tujuan dari laporan keuangan tersebut? Tujuannya untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Komponen apa saja yang ada di laporan keuangan? Komponen yang terdapat di dalam laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, komprehensif, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode. Selanjutnya, kita akan membahas laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan perubahan modal. Dalam laporan posisi keuangan, terdapat dua penyajian, yaitu penyajian aset dan liabilitas. Keduanya diklasifikasikan terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas. Likuiditas memberikan informasi lebih relevan dan dapat diandalkan. Perusahaan keuangan biasanya berdasarkan likuiditas, karena pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas apabila nilai keduanya digabung. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali untuk tiap komponen ekuitas dan pengaruh penerapan retrospektif. Rekonsiliasi antara saldo awal periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Akhirnya selesai juga pembahasan materi penyajian laporan keuangan berdasar PSAK 1. Selanjutnya, kita akan membuat praktik laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan perubahan modal. Contoh kasus, dari laporan laba rugi PT Pratiwi diperoleh laba bersih sebesar 25 juta rupiah. Dan berikut ini adalah rincian transaksi yang terjadi selama periode 30 Februari. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian kita masukkan nominal-nominal tersebut ke dalam tabel. Modal awal 20 juta, laba bersih 25 juta, prefer 23 juta. Kemudian dikurangkan mendapatkan hasil 2 juta rupiah. Dan modal akhirnya adalah 22 juta rupiah. Selanjutnya kita tinggal memasukkan rincian transaksi yang terjadi selama bulan Februari. Sisi debit dan sisi kredit hasilnya harus sama, yaitu sebesar 23.800.000 rupiah. Dari materi yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan